Halo Scorpio, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk percintaan kamu ya di bulan November. Apa sih pesan cintanya buat kamu ya untuk energi cintamu? Love reading ya di November ini. Tapi ingat, gak resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda atau list video channel ya, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat di sini seperti apa untuk percintaan kamu. Ada flirt, kemudian ada the passion, ada wedding. Oke, it is safe for you to love. Open your heart. Oke, sepertinya di sini ada kedatangan seseorang ya, terutama kamu yang single. Ada seseorang di sini yang coba untuk mungkin terkoneksi lagi dengan kamu. Bisa ini mantan ya, tapi bisa juga orang baru. Cuman di sini karena aku ngeliat ada open your heart, jadi kayak membuka hati, safe gitu. Biasanya ini adalah mantan ya, orang lama ya. Karena juga di sini ada wedding ya, yang dimana seseorang ini mungkin ada kaitannya pernikahan dengan kamu, yang dimana ada beberapa di antara kamu mungkin sudah menikah, ataupun ini adalah hasrat keinginan dia ketika dia kembali lagi ke kamu adalah untuk menikah dengan kamu. Makanya it is safe for you to love ya, safe, aman buat kamu. Jadi kamu bisa simpan dia ya, istilahnya kayak kamu bisa membuka hati kamu untuk dia ya, karena di situ juga open your heart ya, buka hati kamu gitu, yang dimana kamu tuh membuka hati untuk dia, memaafkan dia ya, memberi kesempatan untuk dia karena aman buat kamu orang ini. Ada wedding ya, ada niatan dia untuk lebih serius sama kamu gitu ya. Kalaupun ini belum ada pernikahan ya, mungkin kamu dengan dia sudah ada pernikahannya, dan mungkin dia ini ingin minta maaf sama kamu gitu. Dengan adanya passion, flirt gitu ya, orang ini kayak ingin coba untuk merayu kamu ya, menggoda kamu, mencoba untuk mendekati kamu lagi gitu ya, kayak bujuk-bujuk kamu, istilahnya tuh kayak gitu. Kalau misalkan ini adalah pasangan kamu yang seperti yang tadi ada weddingnya gitu, jadi orang ini ingin memperbaiki hubungan dengan kamu gitu ya. Dan passion, orang ini sangat bergairah ya, orang ini perasaannya sangat menggebu-gebu sama kamu, tapi mungkin untuk sebelumnya kamu menahan diri, dia menahan diri karena ada ego, ada gengsi, ada yang ingin dirayu gitu ya. Nah, salah satu dari kalian ini nggak bertindak-tindak gitu, cuman mungkin ini adalah energi dia next ya, ataupun di bulan November ini dia akan datang gitu ya, mengikuti kata hatinya gitu ya, yang dimana perasaan dia kan besar ya sama kamu, dan dia tuh kayak orang yang udah nggak tahan lagi gitu ya, makanya dia ingin datang ke kamu gitu ya. Dia ingin mengungkapkan apa yang dia rasakan gitu ya, mengikuti kata hati. Jadi kayak istilahnya tuh dia itu masih mau sama kamu, masih pengen sama kamu gitu ya. Jadi dia akan mengikuti itu ya. Passionnya masih ada, gairahnya masih besar di sini ya, semangatnya untuk hubungan itu tuh besar sekali gitu. Cuman ada beberapa di antara mereka ya, dia gitu ya, seorang yang terkoneksi dengan kamu ini ada yang pengecut ya. Aku lihatnya ada yang pengecut di sini, ada yang tidak berani gitu loh, karena mungkin ada beberapa yang udah cukup lama. Apalagi di sini ada open your heart gitu, yang dimana ada mungkin kayak dia tuh tahu dia itu ada salah ke kamu gitu ya. Mungkin dia sadar itu sebelumnya, yang dia lakuin itu memang dia sengaja gitu ya, berharap kamunya yang kayaknya nyariin dia, nah istilahnya tuh gitu ya, tapi kamu nggak lakuin itu gitu loh ya. Jadi ada ketidakjujuran gitu, yang dimana dia ini sebenarnya tahu apa yang harus dia lakukan gitu ya, untuk bisa kamu bisa stay dengan dia atau nahan kamu istilahnya gitu. Tapi sebelumnya itu dia nggak lakuin itu gitu loh. Dia nggak lakuin itu, dia justru mengedepankan gengsinya atau egonya dia,
Jadi kayak dibiarkan gitu, kamunya marah atau ngambek atau pergi misalkan ya, itu dia nggak coba tahan kamu gitu. Jadi dibiarkan gitu ya, seperti itu. Makanya dia ingin kembali itu agak sedikit punya ada rasa-rasa malu, takut gitu ya. Ada juga ya tidak berani ya gitu, karena seperti yang tadi pengecut gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin masih gengsi atau ego gitu ya, mungkin takutnya ditolak atau mungkin kamu bakal ngejudging dia. Nah istilahnya tuh gitu. Kita lihat lagi di sini. Situasi ini melibatkan married ya, untuk beberapa orang memang sudah married di sini, dan seharusnya itu harus tahu yang dilakukan gitu loh. Karena hubungan sudah ada pernikahan itu jangan terlalu meninggikan gengsi ya atau ego gitu loh. Nggak seharusnya gitu. Hubungan apapun kalau mengedepankan ego gitu ya, itu pasti akan rusak, hancur gitu. Tuh di sini ada Knight of Swords ya. Orang ini sebelumnya memang ada kayak kemarahan gitu ya. Jadi ini kayak mengambil keputusan tuh terburu-buru gitu ya. Marah, kemudian ya udah kabur gitu aja, pergi gitu, atau cut off hubungan, bisa seperti itu. Dan ya Queen of Wands di sini. Apalagi di sini kamu tuh kayak ngelihat kamu kayak nggak peduli ya sama dia. Ini semakin marah dia, semakin kesel gitu, karena nggak sesuai dengan yang mungkin ekspektasikan gitu ya. Yang dimana kok kamu enjoy aja gitu ya hubungan, apa istilahnya, hubungan ini seperti ini kok kamu tuh malah seneng gitu istilahnya. Kamu kok malah seneng ya jadi single gitu. Menurut dia tuh kayak gitu, dia jadi kesel. Padahal kamu tuh nggak seperti itu ya. Padahal kamu itu cuman berusaha untuk menunjukkan bahwa kamu itu bisa tanpa dia gitu, misalkan ya, kayak gitu. Ya tapi dianya justru kayak menganggap kamu tuh apa ya, memang orang yang nggak peduli sama dia gitu, kayak mementingkan dirimu sendiri gitu. Padahal dia yang cari masalah, dia yang marah, dia yang masih kekanak-kanakan gitu ya. Seperti itu. Kamu itu sebenarnya udah bisa tanpa dia sadar ya, atau kamu sadari atau tidak kamu sadari, kamu itu sudah bisa menaklukkan hatinya dia. Makanya ketika kamu cuekin dia, ketika kamu nggak peduli ya, bukan nggak peduli sih sebenarnya, cuman yang kamu tunjukkan itu kayak kamu itu bisa gitu loh tanpa dia. Nah menurut dia itu kayak gitu. Kok malah jadi single kok malah seneng ya kamu gitu. Jadi single kok kamu malah happy, istilahnya tuh gitu. Ya kamu kayak seolah nggak peduli, karena seperti yang tadi, mungkin kamu menginginkan dia tuh ngejar kamu, merayu kamu, membujuk kamu gitu. Ya biasa ya, wanita tuh punya sedikit egois itu gitu ya. Pengennya tuh kayak di laki-laki dulu gitu ya, yang ngajak ngomong, ngajak bicara. Apalagi kalau yang sumber masalahnya itu menurut kamu ya, atau yang perempuannya ini adalah si laki-laki gitu. Yang si laki-laki yang buat masalah, buat bikin kesel ya seharusnya dia gitu. Yang bikin kita marah seharusnya dia yang bisa meredakan marah kita, kayak gitu loh istilahnya tuh gitu. Itu menurut kamu, tapi ternyata dia nggak seperti itu gitu. Dia semakin jealous di sini, semakin cemburu di sini ketika ngelihat kamu tuh kok enjoy aja ya single seperti itu. Orang ini sering stalking kamu ya. Dia ini kayak bolak-balik gitu ya, cari tahu kamu, atau mungkin melalui sosial media gitu. Makanya dia tahu gitu loh, kok kamu single happy gitu. Nah di sini ada Three of Cups gitu ya. Dia ingin ketemu sama kamu ya. Dia masih sangat tertarik sama kamu gitu ya. Dia masih sangat tertarik sama kamu dan dia ingin sekali ketemu gitu. Dan aku juga ngerasa di sini nggak semua ya. Mungkin dia ini tahu sesuatu dari kamu ini melalui temen kamu ya, temen deket kamu, tapi juga temennya dia gitu. Jadi kayak orang yang cari informasi melalui itu gitu ya. Atau bisa juga seperti yang tadi melalui sosial media gitu ya. Kemudian kalau melalui temen ya, itu sebenarnya yang temen kamu lihat itu juga cuman dari luarnya aja gitu. Dia mungkin bilang sama dia, oh hidup dia sekarang bahagia, hidup dia sekarang happy, walaupun single tuh orangnya begini-begini. Nah mungkin gitu. Nah ini bikin dia semakin cemburu gitu. Oke.
Kemudian di sini ada Page of Cups, ya dia ingin mengungkapkan apa yang dia rasakan ke kamu. Dia ingin menawarkan lagi gitu ya hubungan dia gitu. Karena Three of Cups ini juga bicara tentang pertemuan ya. Dia ingin ketemu sama kamu gitu. Tapi aku rasa karena seperti yang bilang tadi ada ego, ada gengsi gitu ya. Mungkin dia ketemunya ini akan cari-cari alasan. Maksudnya cari-cari alasan nih gini. Mungkin dia ngajak ketemuan temennya kamu juga temennya dia gitu loh. Jadi kayak ibaratnya tuh pertemuannya itu mungkin kayak nggak disengaja gitu, padahal disengaja ya gitu. Agar kalian itu bisa ketemu kembali, kemudian dia bisa ngobrol sama kamu, istilahnya gitu. Ya. Karena ya tadi aku bilang dia nggak berani gitu loh, untuk sendiri tuh nggak berani, orang ini pengecut gitu. Gengsi gitu. Tuh di sini Seven of Wands, ya takut juga ya, takut ditolak oleh kamu, takut di reject oleh kamu gitu ya. Kalau misalkan contoh nih, karena di sini tadi aku bilang juga kalian ada problem kan, nah itu takutnya kalau dia kontak kamu ngajakin ketemu kamunya nggak mau gitu loh. Makanya di sini mungkin melalui orang ketiga ya, temennya kamu juga temennya dia gitu. Mungkin dia bakal ngajak ketemu gitu ya. Entah ini minum bareng, ngopi bareng kayak gitu. Nah di situ mungkin dia juga ada gitu loh ya, karena disengaja agar kalian ini memang biar bisa ketemu gitu ya. Kalau nggak gitu ya mungkin melalui temennya dia juga temennya kamu gitu. Pokoknya ada orang ketiga di sini yang sepertinya nanti akan menjadi orang tengah antara kamu dan dia. Apalagi kalau kamu ini yang sudah ada pernikahannya, sudah ada wedding ini gitu. Karena ada kesulitan untuk kalian komunikasi, untuk kalian bicara di sini. Jadi butuh orang tengah untuk kalian ini bisa cari solusi gitu ya, atau menyelesaikan masalah kamu. Tuh kan ada the death di sini. Ya, untuk beberapa orang ini death ini tentang nggak ada komunikasi. Kemudian ada juga yang putus tapi nggak bener-bener putus ya. Ingat ya, death ini kan di sini ada satu macam ya aku bilangnya ini tali gitu ya, yang dia itu putus tapi nggak putus gitu ya, hampir putus gitu. Karena orang yang bawa pedang ini dia masih belum mau benar-benar memutuskan hubungan ini gitu. Jadi kayak masih ada semacam mungkin ekspektasi atau mungkin harapan gitu loh ya. Jadi kayak ada setengah-setengah gitu loh ya, setengah putus setengah enggak gitu. Walaupun kalian udah enggak sama lagi, enggak pernah ketemu, enggak pernah komunikasi lagi gitu ya, tapi secara batin kalian, secara pikiran kalian, terutama yang ada wedding di sini, ini kayak belum bener-bener belum putus ya. Tadi juga aku bilang di Knight of Swords ini kayak pergi gitu aja atau cut off gitu aja gitu loh ya. Maksudnya cut off gitu aja tuh kayak nggak ada kata-kata gitu loh ya, seperti itu, kayak nggak ada kata-kata putus ya, marah kemudian langsung pergi, bisa juga seperti itu dengan kemarahan. Atau untuk beberapa orang memang sengaja ya sengaja buat gitu, sengaja nggak komunikasi, sengaja membiarkan, ya bisa juga seperti itu gitu. Cuman di sini memang aku lihat dengan adanya the death ini selain menandakan hubungan yang tidak ada komunikasi langsung, putus langsung, tapi juga ada transformation ya, bicara tentang transformasi, perubahan di dalam hubungan kamu. Jadi dulu-dulu itu yang kurang baik ya, baik sikap, baik tindakan antara kamu dengan pasangan, apapun itu yang negatif-negatifnya gitu ya, ini ada perubahan gitu loh. Kamu berubah, pasangan kamu berubah. Jadi next ke depannya kalau misalkan kalian memang mengawali hubungan baru, itu sudah beda gitu loh, karena kalian sudah bertransformasi, sudah berubah. Hubungan ini juga lebih baik gitu loh kesannya gitu, karena kalian sama-sama sudah berubah gitu. Yang dulunya mungkin kalian ini banyak topeng ya, banyak palsu, diri kalian yang palsu gitu ya, ini jadi diri kalian yang murni atau baru gitu ya. Bukan baru sih sebenarnya ya, tapi lebih otentik kalian, diri otentik kalian. Karena di sini juga ada Queen of Wands ya, mungkin kamu udah nyampe di titik itu gitu, jadi diri kamu sendiri gitu. Makanya di sini terlihat kamu tuh enjoy, kamu tuh happy walaupun nggak punya pasangan. Dan dia itu juga tahu gitu loh ya, ketika kamu menjadi single gitu ya, kok bawaannya justru kamu lebih happy single gitu, kayak menikmati kesendirian kamu gitu, kayak seolah nggak butuh dia gitu
Ya, ini untuk yang nggak kayak seolah nggak butuh dia, ini untuk yang kalian sudah menikah ini gitu. Tapi untuk yang belum menikah, seperti yang bilang tadi, ada transformasi gitu ya, yang dimana hubungan kalian ini juga berubah ya. Ketika dia kembali, dia akan kayak ada merit gitu loh, dia akan ngajakin kamu lebih serius di sini gitu ya, nawarin hubungan yang lebih serius, nggak seperti dulu gitu. Kalau kalian yang sudah married ya, mungkin ini tentang dia akan mengungkapkan apapun yang dia rasakan selama ini, mengikuti kata hatinya gitu ya. Dan ya permintaan maaf juga gitu ya, karena di sini juga ada it is safe for you to love ya. Orang ini akan lebih mungkin lebih menghargai kamu, lebih respect kayak gitu ya, bikin kamu tuh kayak safe, aman gitu loh, karena dia sudah berubah di sini, bertransformasi gitu. Di masa lalu ini memang gak hanya kamu yang merasakan sakit ya, tapi dia juga sama, dia juga merasakan kehilangan gitu, makanya ada kemarahan, ada jealous gitu ya, seperti itu ya, karena kamu tidak sesuai dengan yang dia ekspektasikan gitu. Oke. Di sini juga ada Three of Swords ya, yang sangat-sangat kecewa, sakit hati, kayak orang mau mati ini ya. Dua kartu ini kalau dijadiin satu ini kayak orang yang udah cinta mati gitu ya, atau mau mati rasanya gitu ya. Ketika kalian ini putus, nggak ada hubungan, itu rasanya sakit banget gitu loh, kayak orang hidup tapi seperti nggak hidup gitu. Ini dua-duanya kamu rasain seperti ini, sampai kamu itu bertransformasi, berubah menjadi seorang Queen of Wands ya, bangkit dari keterpurukan gitu, dan lebih menjadi diri otentik kamu. Karena Queen of Wands ini seseorang yang benar-benar passion gitu ya, jadi diri sendiri, menemukan kepercayaan diri gitu ya, seperti itu ya, kayak orang yang bangkit gitu loh, kembali bangkit dari keterpurukan, dari rasa sakit hati gitu. Di sini perjuangan banget gitu. Dia juga sama, ada Seven of Wands ini juga ya, kayak perjuangan banget gitu loh ya, yang dia lakuin tuh gitu. Ini aku rasa sih bukan sebentar ya, bukan sebentar kalian mengalami death ini, nggak ada komunikasi, perpisahan ini kalian nggak sebentar ya, ini udah lama ya. Kalau misalkan ini kamu yang baru-baru, rasanya bukan untuk kamu ini kayaknya udah lama ya death ini. Biasanya ini karena ini Major Arcana ya, biasanya mungkin udah ada 1 tahun 3 bulan gitu ya, lebih, pokoknya udah 1 tahun lebih gitu, sudah cukup lama gitu. Nggak ada komunikasi langsung, nggak ada apa-apa gitu, karena transformasi itu juga membutuhkan waktu yang lama ya, untuk bangkit gitu ya, untuk bisa kayak orang yang terlahir kembali gitu. Apalagi di sini ada sesuatu yang tidak bisa maafkan gitu ya, itu tuh proses untuk memaafkan itu lama gitu, nggak bisa sebentar gitu ya, butuh, kadang ada yang butuh bertahun-tahun gitu ya. Ada yang seperti yang tadi, paling tidak tuh 1-3 tahun lah ya, paling tidak 1-3 tahunan gitu. Jadi ini saja, untuk zodiaknya ya. Di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. Tapi ini nggak jadi patokan ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kalian. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.